Bilang. Oh, jadi kalian nggak mau bilang. Kalian mau mati ya? Mau mati? Cepat katakan. Tidak mau bilang, ku anggap kalian mau mati. Woi! Duh, parah. Halo, Pak. Saya ingin melaporkan ada kasus pembunuhan di sini, Pak. Iya, di Jalan Anggrek kayaknya, Pak. Iya, ditunggu, Pak. Selamat siang, Bu. Siang, Bu. Kami dari pihak kepolisian mendapatkan laporan bahwa telah terjadi pembunuhan di Jalan Anggrek. Benar. Bisa kita lihat, Bu? Apakah Ibu mengenal si pelaku? Untuk pelakunya saya tidak mengenalnya, tapi saya tadi melihat ciri-cirinya. Jadi orangnya tadi itu mengenakan baju berwarna hijau, berlengan pendek, kemudian tingginya sekitar 167 cm, dan untuk sisanya saya kurang mengetahuinya karena dia langsung kabur begitu saja. Baik, Bu. Terima kasih atas informasinya. Selamat siang, Yang Pak, apakah ini benar dengan Pak Rahmat? ya saya sendiri. Anda kami tangkap atas tuduhan pembunuhan terhadap saudari Mirna dan saudari Rara. Mohon maaf Pak, saya tidak melakukan apa-apa. Nanti baru dijelaskan kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengadilan Negeri Kota Ambon tata tertib persidangan. 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempat masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 3. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, ataupun melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya sidang. 4. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 5. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 6. Tanpa surat perintah petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatan dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata tajam ataupun alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 7. Pengadilan foto rekaman suara atau rekaman TV harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. 8. Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak menaati tata tertib persidangan dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah ketua hakim sidang yang bersangkutan dilakukan dari ruang sidang, dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelaku sidang Pengadilan Negeri Kota Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara sidang pidana kasus pembunuhan pada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan dengan terdapat saudara Rahmat Kurniawan pada hari ini, untuk diingat kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu persidangan sebelumnya. Demi kelancaran perjalanan sidang menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri Kota Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana kasus pembunuhan pada tingkat pertama dengan cara memeriksa dengan terdakwa saudara
Rahmat Kurniawan pada hari ini tanggal 27 Oktober tahun 2022 ini akan terbuka untuk umum. Kepada penuntut dipersilakan terdakwa untuk duduk di tempat yang telah dipersediakan. Kepada terdakwa silakan duduk di tempat yang sudah disediakan. Dalam kasus ini, apakah terdakwa disampingi oleh penasihat hukum? Benar yang mulia. Benarkah saudara adalah penasihat hukum dari saudara Rahmat Kurniawan? Benar yang mulia. Mohon tunjukkan surat kuasa dan surat izin pengacaranya. Baik yang mulia. Baiklah, untuk saat ini perkara ini akan dipersidangan di pengadilan negeri. Jadi segala sesuatu yang terjadi di persidangan ini tolong didengarkan baik-baik. Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membicarakan terdakwa. Bagaimana pendakwa, apakah sudah siap dengan dakwanya? Siap yang mulia. Dalam kasus terdakwa didakwa dengan dakwa pasal 338 KUHP mengenai tindak penganiayaan hingga korban tewas dengan masa hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sekian, terima kasih. Apakah saudara mengerti dengan dakwaan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum? Mengerti yang mulia. Apakah terdakwa dalam keadaan sehat dan siap untuk melakukan persidangan ini? Siap yang mulia. Bagaimana penasihat hukum, apakah melakukan pembelaan? Silakan kepada penasihat hukum untuk pembelaannya. Baik. Terima kasih yang mulia. Setelah dilakukan tes, terbukti bahwasanya terdakwa sedang dipengaruhi oleh alkohol yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa saat kejadian berlangsung terdakwa sedang dalam kondisi yang tidak sadar diri, dan hal ini menunjukkan bahwasanya terdakwa tidak sepenuhnya bersalah. Terima kasih yang mulia. Baiklah penuntut umum, apakah saksi sudah siap? Sudah siap, Yang Mulia. Kepada saksi kecelakaan untuk menduduki kursi. Apakah Anda bernama Nur Syabila yang berumur 22 tahun? Benar yang mulia. Dan tentunya sebagai pegawai yang baik berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum Anda dimintai keterangan akan disumpah terlebih dahulu. Apakah saudari siap? Siap yang mulia. Ikuti kata-kata saya. Saya berjanji Saya berjanji sebagai saksi, sebagai saksi, saya akan memberikan keterangan yang benar-benar, saya akan memberikan keterangan yang benar-benar, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baiklah, silakan untuk kembali. Karena Anda telah berjanji, jadi kami mohon dalam memberikan keterangan, mohon membuat keterangan yang sudah benar. Untuk pertanyaan yang pertama, ada hubungan apa saksi dengan korban? Tidak ada, Yang Mulia. Pertanyaan yang kedua, apakah sebelumnya saudara saksi pernah bertemu dengan korban? Tidak pernah, Yang Mulia. Terima kasih. Kepada saksi, kapan terjadi peristiwa itu dan apa kronologi kejadian tersebut? Baik. Kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Oktober, tepatnya pada jam 3 sore. Saat itu saya sedang pulang dari kerja dan tidak sengaja saya mendengar ada suara teriakan minta tolong. Saya bergegas ke sana mencari arah sumber suara tersebut, hingga saya melihat ada sosok pemuda. Dia sedang melakukan kekerasan kepada dua orang korban, dan saya meneriaki dia dan dia lari begitu saja. Tapi sebelum itu saya melihat ternyata dua orang ini sudah meninggal di tempat. Terlihat korban dipukul oleh pelaku berkali-kali, kemudian melarikan diri. Kejadian ini terjadi di tempat yang sepi, tepatnya pada Jalan Anggrek. Dan saat itu pula saya bergegas untuk menelpon polisi.
Saya berada di TKP sambil menunggu polisi datang. Ya, baik, terima kasih saksi atas kesaksiannya. Sekian dari kami, Yang Mulia, terima kasih. 3, 2, 1. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya ingin bertanya kepada saksi. Terlebih dahulu, apakah saksi melihat apa yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban secara langsung? Saya juga sempat melihat korban dipukuli oleh pelaku berkali-kali. Baik, terima kasih untuk keterangan saksi. Terdakwa terancam kesal terhadap korban karena menyembunyikan barang bukti yang bersifat menjatuhkan terdakwa, sehingga terdakwa pun mengambil tindakan tersebut, ditambah dengan mengonsumsi alkohol yang tinggi, membuat terdakwa tidak sadar melakukannya. Instruksi Yang Mulia, terdakwa hukum korban tidak hanya karena kesal dengan pengaruh alkohol, tetapi juga berdasarkan dendam pribadi, sehingga terdakwa melakukan pembunuhan kepada korban. Tunggu dulu. Mari kita dengarkan penjelasan dari pihak penasihat hukum. Baik, Yang Mulia. Dengan ini saya simpulkan bahwa dalam kejadian ini tidak ada unsur kesengajaan sama sekali. Semoga Yang Mulia dapat mempertimbangkan kembali hukuman terhadap terdakwa. Baik, terima kasih saksi atas kesaksiannya. Sudah bersama. Kepada pihak penuntut umum, apakah ada yang ingin Anda sampaikan? Ada yang mulia. Tetap pada tuntutan awal yang mengacu pada kasusnya penganiayaan korban sehingga korban tewas yang merupakan bentuk pelanggaran sesuai pasal 338 KUHP yang telah melakukan tindakan pidana pembunuhan. Terima kasih. Baik, kepada penasihat, apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Yang Mulia. Baik, terima kasih Yang Mulia atas kesempatan yang diberikan. Terdakwa memang terbukti bersalah, namun dengan segala hormat dan segala kerendahan hati, kami tim penasihat hukum terdakwa Rahmat Kurniawan, yakni Muhammad Rizky Lestaluhu SH dan Yahya Salafesi SH, meminta kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar mempertimbangkan kembali saat ingin mengambil keputusan. Mengingat saat melakukan tindakan tersebut, terdakwa dalam keadaan mabuk berat dan tidak sadarkan diri, serta terdakwa melakukan hal tersebut karena korban menyembunyikan barang bukti yang bersifat menjatuhkan terdakwa, sehingga terdakwa pun dengan tidak sadar melakukan hal tersebut. Jika Yang Mulia tidak berkeberatan, kami tim penasihat hukum meminta agar Yang Mulia memutuskan terdakwa tidak bersalah. Namun, jika Majelis Hakim Yang Mulia ingin memutuskan terdakwa bersalah, kami mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada terdakwa, serta kami serahkan semuanya kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Demikian Yang Mulia. Selanjutnya, pembacaan akan keputusan vonis untuk terdakwa oleh Hakim Ketua. Agenda sekarang adalah pembacaan putusan final kepada terdakwa, dipersilakan untuk berdiri. Terima kasih Yang Mulia. Baik, pengadilan menyatakan terdakwa Rahmat Kurniawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Mirna dan Rara. Putusan kejatuhan pidana atas pelanggaran hukum tak yang sesuai dengan pasal 338 KUHP mengenai penganiayaan dan pertikaian juga korban tewas. Terdakwa Rahmat Kurniawan kita kenakan sanksi hukuman selama 6 tahun 6 bulan di penjara. Dengan ini memerintahkan kepada terdakwa agar tetap dalam tahanan dan barang bukti dikembalikan kepada pemilik. Baik, demikian diputuskan di catatan Majelis Hakim Pengadilan Kota Ambon pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 oleh kami Yusran Hasanuddin SH selaku Ketua, Yahraini Lestaluhu SH dan Wasri Aryani Luasa SH masing-masing selaku hakim anggota. Dengan ini sidang keputusan resmi ditutup. Sidang pagi hari ini tanggal 27 Oktober 2022 Pengadilan Negeri Kota Ambon berakhir dengan hasil terdakwa Rahmat Kurniawan menjatuhkan hukuman 5 tahun 6 bulan di penjara. Tinggalkan ruang sidang.